Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sosialisasi topik 1 Merdeka Belajar dalam topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar di SD Pelita Utama, Rabu 24 Agustus 2022. Baik, perkenalkan nama saya Riz Magdalena, saya guru SDS Pelita Utama yang pada saat ini akan mempresentasikan tentang Merdeka Belajar. Adapun topik dalam Merdeka Belajar memiliki tujuan, yaitu yang pertama, akan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, tujuan Merdeka Belajar adalah memiliki pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Jadi ini adalah 3 tujuan dalam Merdeka Belajar. Nah, ketika kita mempelajari Merdeka Belajar, pada topik yang pertama kita akan mempelajari 5 modul. Modul yang pertama itu adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam Merdeka Belajar, modul yang pertama, kita akan belajar tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, kita harus tahu dulu, memahami dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka, sehingga mampu terus belajar serta meningkatkan kapasitas diri. Sebagai pendidik, kita juga harus memahami apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita, sehingga kita mampu untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri kita. Mengenali diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, itu akan memampukan kita untuk menyelaraskan peran kita sebagai pendidik yang akan relevan dengan konteks murid dan konteks zaman. Dan yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sehingga anak-anak bisa bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk senantiasa bukan hanya gemar, namun bisa senang belajar. Nah, kita akan mengingat sistem pengajaran pada zaman kolonial. Jika pada zaman kolonial, pada zaman dulu, atau 90-an ke bawah, kita akan belajar bahwa ketika murid itu akan berdiri di depan kelas ketika lupa mengerjakan tugas, atau ketika lupa membawa sesuatu yang sudah ditugaskan. Karena apa? Karena memang pendidikan itu adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Lalu yang kedua, kita akan ingat bahwa ketika kita zaman kolonial atau zaman 90-an ke bawah, itu murid itu harus duduk rapi, menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Lalu juga memiliki ranking nilai dalam pengetahuannya dan menyeragamkan tugas. Nah, inilah sistem pengajaran zaman kolonial. Dan satu lagi, yaitu pada zaman kolonial, sistem pengajaran jika murid melakukan kesalahan, maka akan diberikan hukuman yang mungkin bisa menyakiti fisik anak tersebut. Nah, memberi hukuman inilah yang tidak dapat kita lakukan pada zaman sekarang, pada zaman saat ini. Ini perbedaannya. Karena apa? Karena memberi hukuman yang menyakiti fisik atau mental anak itu tidak diizinkan. Nah, lalu kita akan mengetahui modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ketika kita mendengar kata mendidik dan mengajar, maka kita harus tahu bahwa mendidik itu adalah upaya dalam memajukan perkembangan, baik itu perkembangan budi pekerti, perkembangan pemikiran, jasmani, agar apa? Agar dapat memperbaiki perilakunya.
Lalu yang kedua, mendidik murid atau mendidik para siswa, itu kita bisa mendidik mereka yang pertama dalam pengetahuannya, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, kita juga bisa mendidik mereka dalam keterampilan, sehingga mereka bisa berpikir, mengembangkan kecerdasan mereka. Dan yang ketiga, kita bisa mendidik mereka dalam sikap, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka memiliki empati, bagaimana mereka bisa menghargai sesama. Kita harus membekali murid-murid ini dengan kebudayaan bangsa. Ini adalah mendidik dan mengajar murid. Modul yang ketiga, kita akan belajar tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid itu artinya sebagai pendidik, kita harus mengenali kodrat yang dimiliki oleh murid, yaitu kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ketika kita mendengar kata kodrat alam, berarti kita akan mendampingi, kita akan mendidik anak itu dengan sikapnya, dengan karakternya. Nah, ketika kita mendengar kodrat zaman, itu berarti kita mendampingi dan mendidik para murid itu menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Ingat, sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga harus adaptif. Apa itu adaptif? Yaitu mau mengikuti perubahan, mau menyesuaikan diri dengan zaman. Perubahan apa yang ada, sehingga ketika adanya perubahan, kita mampu memfasilitasi proses belajar yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan potensi murid pada waktu zaman saat ini. KHD atau Ki Hajar Dewantara mengajarkan trikon, ada azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, azas trikon inilah yang akan menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yaitu berkelanjutan, konvergen itu adalah mengembangkan diri anak tersebut, dan konsentris adalah mengembangkan diri dengan kebudayaan pada tempatnya. Dan ini yang harus kita pelajari. Sehingga apa? Sehingga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, ketika kita mempelajari azas trikon atau ketika kita menerapkan asas ini, maka pendidik akan mampu merancang pembelajaran yang berkelanjutan. Pendidik akan mampu terbuka dan pendidik akan mampu mengajari, mendampingi murid berdasarkan kebudayaan bangsa. Lalu, modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Berbicara tentang budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Lalu pendidik itu akan melatih murid untuk berani berpendapat, berani memberikan pandangannya, mengasah perasaan serta perilaku, dan memunculkan kehendaknya. Budi pekerti itu merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Sehingga terbentuklah budi pekerti itu mulai dari yang pertama, yaitu keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama bagi murid untuk menerima pendidikan, untuk menerima didikan dan latihan. Dari keluarga, murid akan belajar pendidikan yang sesungguhnya. Lalu yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi seorang murid untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, keterampilan. Lalu yang ketiga adalah masyarakat. Jadi tiga inilah, keluarga, sekolah, masyarakat, ini akan membentuk murid untuk memiliki budi pekerti karena perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Mereka akan berpendapat, berani berpendapat, itu cipta, mengasah perasaan serta perilaku, itu rasa, dan memunculkan kehendak, itu karsa. Dan modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menjadi pendidik ada beberapa hal yang penting kita pahami. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda, yaitu tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mendidik itu artinya menuntun murid untuk selamat dan berbahagia.
Bagaimana caranya? Yaitu dengan yang ketiga, dengan memberikan pemahaman akan fungsi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan yang menggunakan alat pengukuran yang melibatkan murid untuk merefleksi pemahaman belajarnya. Dan yang keempat, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan akan kita dapatkan ketika para murid mengerti profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berbenika global, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi 5 modul inilah yang akan kita pelajari dalam topik yang pertama dalam Merdeka Belajar. Nah, refleksi kegiatannya akan dilakukan di sekolah masing-masing. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatannya dan sampai di sini persentase saya dalam topik yang pertama, Merdeka Belajar. Sampai jumpa dalam aksi nyata topik yang kedua. Terima kasih.